Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatayu Sarifadianti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis NIM 22104110088. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang bahasa Indonesia dan perkembangannya. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman bahasa Indonesia tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nama Melayu yang pertama digunakan sebagai nama kerajaan di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai satu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau antar suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau antar suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang datang dari luar Indonesia. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan bahasa Indonesia yang perlahan-lahan tapi pasti berkembang. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku, bangsa, dan negara, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, atau alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk berkepentingan pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca. Sistem bahasa Melayu sederhana namun mudah dipelajari. Suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dengan arti yang luas. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti prasasti Talang Tuwo di Palembang, bahkan prasasti Karangbari di Jambi. Selanjutnya, untuk sejarah pengembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan. Dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat itu masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Melalui kilas baik sejarah yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 20 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam satu persiapan Kongres Pemuda tahun 1926.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau kedudukan, yaitu 1. Lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suatu bangsa dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau kedudukan, fungsi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan atau perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintah dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam perucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.